Bagi tanaman anggur, sinar matahari sebenarnya bagus selama ada cukup air. Tapi sejak beberapa bulan lalu, di sini curah hujannya kurang. Suplai air alami makin lama makin sedikit dan pembagian air tergantung dari kekuatan membayar. Mereka yang punya hak menggunakan banyak air punya cukup air. Pembagiannya bukan berdasarkan luas lahan, tapi berani membayar berapa. Ada perusahaan hanya punya 1 hektar, tapi mendapat banyak air. Jadi pembagiannya tidak merata, dan itu masalah besar di sini. Ladang anggurnya seluas 400 hektar. Separuh hasil anggur dijual ke produsen anggur terbesar di kawasan ini, Viña San Pedro. Para petani anggur diajar cara menghemat air. Misalnya, dengan menggunakan lapisan khusus di kanal air yang mencegah terlalu banyak air meresap ke tanah. Perusahaan sejak beberapa waktu mulai menggunakan sistem pengairan yang mencegah pemborosan air. Tetapi sistemnya masih menggunakan bahan bakar diesel yang mahal, dan ini yang ingin diubah. Dalam waktu dekat, kami akan menggerakkannya dengan energi tenaga matahari. Dan di sini, kami juga punya instalasi gas organik. Jadi, selama masa panen, setelah sari anggur diperas, biji dan kulit anggur digunakan untuk instalasi ini. Dengan instalasi sistem fotovoltaik di ruang produksi, biaya energi bisa dihemat sampai sepertiganya. Targetnya, sampai 2021, perusahaan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan. Dan mereka mendapat dukungan dari Kamar Dagang Internasional Chile dan sekarang sedang membuat studi tentang pembangkit tenaga listrik sendiri untuk memproduksi listrik tambahan. Efisiensi produksi nantinya akan menghemat biaya. Jadi selain investasi, ini juga demi perlindungan lingkungan. Dan itu sudah menjadi bagian dari strateginya. Chile sekarang sering diserang kekeringan. Jadi pengairan sekarang makin penting dan penggunaan energi terbarukan bisa menghemat biaya. Dalam proyek-proyek kami, semua perusahaan yang sadar perlu bertindak dan melibatkan diri. Dan mereka sendiri mengatakan, iya, kami ingin membuat studi kelayakan. Mereka juga ingin melihat bagaimana masalah energi dan efisiensi bisa dipecahkan. Dalam proyek ini, petani kecil dan produsen besar bekerja sama untuk menggunakan air yang makin langka seefisien mungkin. Tetapi banyak orang masih skeptis karena pembagian air selama ini tidak adil, dan itu di masa depan bisa menjadi penyebab konflik.